Selamat pagi Sobat Harmoni, jangan lupa saksikan acara Wawasan Kebangsaan Ikatan Keluarga Alumni SMPN 2 Cimahi secara live streaming ya Bang, di TV tercinta kita, TV Harmoni. Itu ada yang pasti pengukuhan nih. Oh iya, pengukuhan. Ada pengukuhan IKA SMPN 2 Cimahi. Kemudian materi-materi wawasan kebangsaan, talkshow, ya, wawasan betul. Kebangsaan. Yang pasti juga kita akan memperlihatkan kreativitas siswa. Iya, ajang kreativitas siswa juga. Kemudian nanti kita memberikan gift ya kalau ada yang bertanya ataupun menjawab. Dan selanjutnya nanti kita akan tampilkan alumni yang sudah sukses. Diantaranya Bapak Wakasat, Bapak Letjen TNI Agus Subianto, SEMSI. Rencananya memang akan dinobatkan menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMPN 2 Cimahi. Tetap saksikan ya, terus bersama TV Harmoni, Bang Wawan, dan Ibu Kapten CAJ Kuat Susilawati. Bye. Kegiatan hari ini itu kegiatannya punya IKA SMPN 2 Cimahi. Itu ada dari 2 TNI yang bicara tentang masalah wawasan kebangsaan, dan selanjutnya adalah tentang Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah dari Dinas Kesehatan berbicara tentang PHBS. Ya, tentang kesehatan, tentang bahaya merokok. Nah, yang tidak kalah penting yaitu tentang medsos. Nah, itu dari Dinas Kominfo. Nah, medsos ini sangat penting sekali karena banyaknya narkoba lewat mata. Nah, ini medsos ini harus kita jaga. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait tentang kenakalan remaja atau etika berlalu lintas. Jadi gimana anak-anak remaja, anak SMP ini biasanya menggunakan motor itu tanpa menggunakan helm, dia tidak memiliki SIM. Nah, diajarkan oleh rekan-rekan kita dari kepolisian. Kesimpulan talkshow tadi adalah bagaimana siswa-siswa ini memiliki bela negara, wawasan kebangsaan, dan tertib berlalu lintas supaya mereka ini menjadi karakter-karakter yang baik. Jadi pendidikan karakter itu penting, dan sekolah SMP 2 Cimahi membawa semua narasumber yang membuat mereka tangguh, kuat, dan sehat. Dan khusus dari BNN terkait para siswa adalah jauhi narkoba dan war on drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, SEMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Cimahi. Yang kami hormati anggota Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati para guru, tamu undangan, siswa-siswi SMPN 2 Cimahi, serta pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oh, asik banget ya hari ini ya. Jangan lupa hari ini itu live ya, live di TV Harmoni. Jadi kalian harus selalu tersenyum walau kepanasan. Nggak boleh manyun. Nggak boleh manyun. Itu udah cantik-cantik, ya. Udah ganteng-ganteng. Betul. Manyun jadi jelek ya. Jadi cool. Nah, jangan lupa yang live juga ada di Bang Wawan BNN. Ajili ma'alimna minhu wa lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa nitnatin qad wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa nitnatin qad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya kita pengen tahu laporan Ketua Panitia dari IKA SMPN 2 Cimahi. Kami persilakan Pak Sunu Broto. Yes, tepuk tangan. Ya.
Ini kakak ya, kakak ya Pak ya. Siap. Udah bunyi ini udah? Ya boleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi para undangan VIP yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya karena ini. Oh ya. Terus. Yang kami hormati Ketua Komite, yang kami hormati rekan-rekan alumni, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter bagi siswa SMP Negeri. Kebetulan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, maka kami mengambil tema adalah melalui kegiatan wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter, mari kita bangun bangsa bersama. Ya. Tujuan kegiatan ini adalah agar rasa nasionalis dan kedisiplinan dari adik-adik muncul, karena inilah yang selama ini bukan hanya di SMP 2 ya, tapi banyak di tempat-tempat lain yang ini menjadi masalah. Di dalam pelaksanaan ini kami dibantu oleh banyak pihak ya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu acara ini. Kami menyatakan permohonan maaf atas segala kekurangan, ini dijadikan pelajaran di acara-acara ke depan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bang, Siap. lanjutkan acara selanjutnya yaitu ya Iya. sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepala Sekolah. Nah, kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Cimahi kami silakan yang Ibu terhormat Wiwin, ya. Dr. Anda Wiwin Widiawati. Tepuk tangan dong dengan Ibu Wiwin ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, yang saya hormati dari Pak, ini agak banyak, Pak Kapten Armet Muhtalifin, kemudian Ibu Enonia Ratnaningsi, kepada Bapak Anang Suraya dari Polres, dan dari Dinas Kesehatan, juga dari Kominfo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu alumni, ikatan alumni. Ini adalah kakak-kakak kalian ya, anak-anak kelas 7, 8, 9, siswa-siswi SMP Negeri 2 Cimahi. Tepuk tangan anak-anak, ini adalah kakak-kakak kalian lah yang Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua diberi sehat sehingga walaupun dalam kondisi yang cerah ceria dan panas ini, mudah-mudahan tidak sakit semua. Kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan wawasan kebaikan surat keputusan terbentuknya Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Cimahi pada saat ini telah memiliki Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Untuk itu saya mohon kesediaannya para pengurus Ikatan Keluarga Alumni yang oleh Broto, mangga di. Terima kasih. Oh ya, BNN, lupa, terima kasih BNN juga. Ya. Pokoknya semua pihak yang mendukung acara ini. Yang kedua, selain terima kasih, kami juga menyambut baik karena kita tahu bahwa pilar pendidikan ada 3, yaitu pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan oleh masyarakat. Pendidikan, lalu pemerintah di mana posisinya? Kok hanya sekolah, hanya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah di mana? Pemerintah di mana tuh Pak? Nah, pemerintah di mana? Dalam hal ini harus dipahami bahwa sekolah adalah satu unit kerja pemerintah yang spesifik menangani pendidikan. Jadi pemerintah hadir dalam hal ini diwakili oleh sekolah, guru, kepala sekolah beserta seluruh perangkatnya. Gitu ya. Jadi gitu ya, negara hadir di dalam pendidikan dilaksanakan oleh sekolah bersama perangkatnya, mulai dari pemerintah, mulai dari Kementerian Pendidikan sampai Dinas Pendidikan dan segala macamnya. Ibu dan Bapak, sekali lagi atur nuhun karena penting sekali
anak-anak kita ini bukan hanya pinter secara knowledge, Ya. secara pengetahuan, tapi yang lebih penting dari itu adalah anak-anak harus baik, harus memiliki budi pekerti yang luhur. Betul. Ada yang mengatakan bahwa menjadi pintar itu penting, tapi lebih penting adalah menjadi orang baik. Kepala cabang Dinas 7 mengenalkan apa yang disebut dengan 7 hari berkarakter. Ini barangkali sama dengan yang dilakukan di Purwakarta, 7 poin atikan. Masing-masing hari mempunyai tema untuk pendidikan. Nah, di Cimahi dikenalkan juga sapa pagi. Hampir semua sekolah di Cimahi melaksanakan sapa pagi. Masing-masing setiap hari itu ada pola pembiasaan untuk membentuk karakter. Ya, setiap hari. Nah, hari Sabtu, hari Minggunya ada pingsan. Jangan panas-panasan ya, yang panas-panasan minggir. Iya. Jangan panas. Baik, ya. Dalam konteks pembinaan karakter itu ada banyak hal. Hari ini yang diangkat, tema yang diangkat oleh alumni adalah wawasan kebangsaan. Dalam waktu dekat juga Polres dengan BNK akan melaksanakan pembinaan untuk Sekolah-sekolah, Pak. preventif Preventif, dan ya. perang terhadap narkotika. Sudah dijadwalkan nanti tim dari Sat Narkoba Polres dan BNN untuk keliling ke sekolah melakukan kegiatan yang sama kurang lebih seperti ini. Mantap. Tepuk Ya. tangan dulu dong, Ya. tepuk tangan dulu semuanya. Cakep. Ya, nanti BNN keliling juga seperti ini. Siap. MUI salah satunya Pak Ustadz Ayi tadi yang berdoa. MUI juga sudah mulai keliling. Jadi bukan hanya IKA alumni SMP 2 saja yang berpikir tentang hal ini, hampir semua elemen masyarakat sama. MUI sudah keliling. Sudah keliling ke hampir sekolah. Udah keliling ya MUI Sudah keliling ya? ke SMP 2 bulan apa Bu Wiwin? Awal. Di SMP 2 Awal. sudah MUI sudah masuk. Kemudian hatur nuhun juga Polres juga sudah keliling, Babinsa itu menjadi pembina upacara di masing-masing. Di SMP 2 hari apa kemarin? Sudah 2 kali. Jadi semua elemen masyarakat, pemerintah turun ke sekolah untuk penguatan pendidikan karakter. Hari ini adalah biasa. halah wawasan Kebangsaan. Kemarin di SMP 1 anti bullying. Nanti di sekolah lain apalagi kita tunggu. Barangkali itu hatur nuhun Siap. kepada para orang tua. Tadi kalau Bu Win mengatakan terima kasih karena sudah menitipkan anak di sini, kami berharap pendidikan ini tidak bisa hanya dari sekolah, tapi juga ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua, betul. Pada saat COVID 2 tahun kemarin, sebetulnya parenting atau pendidikan kerjasama yang mengandalkan kerjasama orang tua dan guru itu selama 2 tahun kita jalankan. Pada saat BDR, anak yang biasanya belajar di sekolah itu belajar di rumah. Materi dari guru disampaikan melalui orang tua ke anak. Nah, kolaborasi ini ketika COVID sekarang sudah mulai Menurun. menurun, mudah-mudahan tidak selesai. Orang tua kembali menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, tidak demikian. Ya, kita kemarin 2 tahun sudah kerjasama baik antara orang tua dengan guru. Kerjasama ini ke depan harus terus dibangun ya, Pak ya. Jadi tetap WA group Ya. antara orang tua dengan guru, dengan wali kelas itu jangan dihapus. Yes. Untuk komunikasi dan pembinaan intensif kepada anak-anak. Kita akan mengundang narasumber semuanya ya. Betul. Ya, untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada adik-adikku tercinta di SMP 2 Cimahi. Iya. Supaya seperti alumni-alumni kita yang telah berhasil. Jadi Ya. jenderal, Jadi jenderal. jadi Kapolda, Bang. Kapolda ada. Jadi Laksamana TNI Angkatan Laut juga Angkatan ada. Laut juga ada ya? Ada, pengusaha juga ada. Ya, ada jadi dosen. Dosen, Iya. Oke ya, kita undang saja. Ya, tentang wawasan kebangsaan. Materinya apa aja, Bang? Materinya banyak. Wawasan kebangsaan. Ada, Pancasila. Jelas, Pancasila. Kemudian tentang kesehatan, Kesehatan. PHBS. Tentang Tentang bermedsos. bermedsos ya. Ada, Terus kita bicarain semua. Remaja juga, Bang, harus dibahas. Iya, oh iya, kenakalan remaja juga. Kami persilakan. Kemudian Letu CAJ Koap Enonia, pemateri wawasan kebangsaan. Yes.
Selanjutnya Ibu Teti Supriyati dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi selaku Kabid Kema. Kami persilakan untuk hadir di tempat di depan. Kemudian selanjutnya Pos Sosial dari Diskominfo Kota Cimahi. Anas. Ayo datang Ya, semangatnya. Para pelajar ini biar memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Menurut Bu Eno gimana? Silakan Bu. Bu 15 menit. 15 menit. Oh iya. Boleh berdiri kok, boleh berdiri. Boleh, silakan Bu. Gak enak ya belakangin kalau Oh iya boleh, boleh bebas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Sebelah sini siang luar biasa, sebelah sana siang. Biar tidak ngantuk semua, kita ulangi ya. Selamat siang. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Tadi moderator menanyakan tentang wawasan kebangsaan. Iya, ya. benar. Betul ya. Betul. Ini saya Sejarah. belakangin nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa, nggak Di apa-apa. sana posisi saya. Boleh muter Bu, Di Ibu ke mana sana boleh jalan-jalan muter? tuh muter Iya. boleh. Di sini aja ya. Baik, adik-adik semuanya, hari ini hari apa? Hari Hari apa Jumat ya? memang. Ha. Oh. Tapi hari yang fenomenal apa ya? Ya, gimana? Kan sekarang tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Memang benar sih hari Jumat ya. Betul. Hari ini hari Jumat ya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda keberapa? 94. Baik, ada sedikit mungkin untuk mengisi di hari yang sangat spesial ini, Hari Sumpah Pemuda ya, terutama di hadapan kami ini ada calon pemuda-pemudi Indonesia ya, calon pemuda-pemudi Indonesia yang sangat luar biasa ya. Untuk wawasan kebangsaannya tadi sudah kita lihat semua. Sangat luar biasa semangat mengikuti upacara Sumpah Pemuda ya, sangat lantang menyanyikan lagu-lagu nasionalnya. Untuk sejarah tentang wawasan kebangsaan sendiri, mungkin adik-adik sudah nerima materinya ya dari pembimbing, pelajar, guru ya. Cuman ini sedikit kita ulas. Bahwasannya sejarah untuk kawasan kebangsaan Indonesia ini tentunya timbul dari persatuan dan kesatuan warga Indonesia ya. Tentu kita tahu semua bahwa kemerdekaan itu tidak semudah yang kita dapat ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Para pahlawan kita bercucuran darah, bahkan sampai rela berkorban meninggalkan keluarganya demi membela nusa dan bangsa. Nah, ini untuk adik-adik kita ini bagaimana caranya? Ya, setelah zaman merdeka, kemudian sudah modern seperti saat ini. Tentunya adik-adik mengisi kemerdekaan ini dengan menggali skill, menggali kemampuan adik-adik semuanya dalam berbagai hal, terutama mungkin dalam hal skill adik-adik pribadi sendiri ya. Mungkin sudah dari lahir atau dari usia berapa, adik-adik punya cita-cita. Silahkan tunjukkan skill dan cita-cita adik-adik semua. Karena apa? Ternyata alumni SMPN 2 Cimahi ini banyak yang menjadi pejabat, banyak yang menjadi pengusaha, banyak menjadi orang-orang yang sukses. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, ini sebagai generasi penerusnya, ikutin jejak-jejak senior-senior dari adik-adik semuanya. Bisa? Bisa, harus. Bahkan harus lebih ya. Syukur-syukur ada yang menjadi presiden. Amin ya. Alhamdulillah, barokah. Itu berkat perjuangan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pengajarnya, sehingga siswa-siswinya alhamdulillah ya, alhamdulillah berhasil semua. Oke. Tadi apalagi pertanyaannya?
Lanjut ya. Oke. Peran para pelajar, yaitu tadi ya, peran para pelajar untuk mengisi kebangsaan ini, tunjukkan skillnya yang bagus. Belajar yang rajin, ya, belajar yang rajin agar cita-citanya tercapai. Agar cita-citanya tercapai. Ada yang tidak punya cita-cita? Ada. Yang tidak punya cita-cita sekalipun ada? Oh jangan, ya buat apa belajar kalau nggak ada cita-cita ya. Kita belajar itu ada tujuan, maksudnya supaya membanggakan orang tua, supaya menjadi orang yang berhasil, betul tidak? Ada yang mau cita-citanya jadi presiden? Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan mana yang mau jadi presiden? Wih banyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu suatu doa ya. Siapa tahu doa kita terkabulkan. Amin. Amin, teriak yang keras. Amin ya robbal alamin. Kemudian salah satu wujud untuk wawasan kebangsaan itu salah satunya saling menghargai, saling menghormati, baik itu ke para pembimbing atau guru atau pelajar, kemudian saling menghargai, menghormati ke sesama rekan, ke adik-adik kelasnya, ke kakak-kakak kelasnya. Betul tidak? Harus ya. Jangan sampai karena ini junior saya semena-mena, jangan ya. Jangan, itu bukan perilaku yang baik ya. Wawasan kebangsaannya kemana kalau seperti itu? Tidak ada, istilahnya ada karena dulu saya seperti ini kan, jadi saya balas dendam nih ke juniornya. Jangan ya, kita sama-sama di sini belajar untuk kemajuan bangsa. Mangga adik-adik semua ciptakan kreasinya, kreatifnya untuk membangun bangsa, terutama untuk mengabdikan kepada di sini nih, adik-adik belajar di sini di SMPN 2 Cimahi, buat prestasi yang bagus ya, bikin bangga sekolah itu. Kemudian kami wanti-wanti karena di negara kita masih terdapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kalau sebenarnya kebanyakannya ancaman dari luar ya. Karena dengan zaman modernisasi sekarang ini ya, ancaman dari luar untuk mempropaganda tuh banyak sekali. Dari segi IT juga masuk itu berbagai macam budaya asing. Dari kebudayaannya sekarang adik-adik sedikit-sedikit sudah mulai memudar tentang musik-musik tradisional, kesenian tradisional. Tadi itu ada musik tradisional ya? Oh, ada ya? Alhamdulillah. Berarti SMPN 2 ini bagus ya. Masih mencintai kesenian tradisional. Ya, tepuk tangan dulu. Makanya kita di SMP 2 karena budaya lokalnya bagus, Bu. Oh, alhamdulillah. Tidak salah kalau memang alumni sini Japara jadi pejabat. Jadi pejabat, betul. Para pengusaha berhasil semua. Alhamdulillah ya. Betul. Itu. Ya, dan ancaman juga, Bu. Narkoba ancaman, Bu, saat ini, Bu. Itu salah satu ancaman dari luar karena memang budaya luar sudah masuk. Kayak narkoba itu ancaman dari luar itu. Luar itu ya. Betul sekali. Mungkin nanti akan ada ya materi ada ya. Ada. Karena saat saya tidak terlalu jauh ke narkoba ya. Mungkin ini dari segi ancaman ya. Banyak selain narkoba, kemudian terutama adik-adik ini saya sering lihat ada yang maaf nih, yang siswa laki-lakinya atau prianya ada yang ngerokok. Oh, laki-laki, awas ngerokok. Siapa yang suka ngerokok nih? Siapa yang ngerokok, ayo? Ayo. Kemudian ada lagi nih. Apa? Mojok-mojok di pojok tuh apa ya? Apa tuh pojok-pojok? Iya nggak tahu tuh apa linting-linting pojok-pojok tuh apa ya? Oh, linting-linting gitu ya? Iya itu dia ya. Kita waspadai kalau mulai mojok-mojok, apalagi itu dengan lawan jenis. Ada apa itu ya? Berarti dari aparat ini udah tahu ya gitu-gitu ya, diawasi ya. Banyak contoh. Ya gitu kan. Ketahuan. Betul. Nggak ada yang bisa sembunyi yang kayak gitu ya.
Terus ini juga adik-adik sebenarnya nanti ada bapak kepolisian juga. Apa boleh sih usia di bawah 17 tahun mengendarai motor? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh dong. Nanti bapak polisi akan menyampaikan ya. Iya. Yang jelas adik-adik jangan terhasut ancaman dari luar, banyak sekali Iya. ya, dari segi budaya, dari segi adat, berpenampilan, pakaian dan lain-lain ya. Betul. Itu tapi alhamdulillah mungkin di Cimahi dan KBB ini masih membudayakan tradisi pakai batik ya. Pakai batik. Pakai batik. Pada saat saya lupa lagi tanggal berapa itu dicanangkan di Lembang untuk memakai batik. Semua instansi. Instansi. Semua Ini batik instansi. bukan, Bu? Batik. Batik dong, batik loreng. Persib. Betul, batik loreng Batik ya. loreng gitu Ya, loh. itu ancaman. Ancamannya. Boleh Bu dikit lagi. Oke. Pokoknya itu semua wawasan kebangsaan Bu ya. Betul. Jadi adik-adik kami berpesan, adik-adik sudah menerima ya, wawasan kebangsaan itu mencakup luas. Intinya kembali lagi ke etika perilaku adik-adik Iya. sebagai pelajar di sini. Jangan melebih-lebihkan sampai kebudayaan luar bisa masuk ke sini. Betul adik-adik? Betul tidak? Betul ya. Mari kita sama-sama menjaga kedaulatan NKRI ini ya. Kemudian saya berpesan ke adik-adik, ayo adik-adik penerus bangsa, generasi-generasi muda yang tentunya harus membanggakan bangsa Indonesia ya. Jangan terhasut dengan hal-hal yang tidak bagus ya. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Mbak Eno, terima kasih banyak nih Ya. informasi tentang wawasan kebangsaannya. Betul. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi dengan yang lainnya. Siap. Ya, nanti kita mungkin ada pertanyaan, kita kasih hadiah. Ya. Oh, ada Nanti. pertanyaan mau dikasih hadiah katanya. Ya, nanti Bu, adik-adik. nanti Bu, Oh, nanti Bu. ditahan Ya, dulu, gantian ditahan. dulu sama yang lain. Oh, gantian. Karena masih banyak nih, wawasan Oh. kebangsaan banyak soalnya. Banyak sekali, luas sekali ya. Oke, silakan terima kasih, tepuk tangan dulu dari Bu Eno, Bu Eno. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu tengok Bang. Ya. Ya di bawah pohon. Ngantuk Liar. tidur. Kayaknya kita perlu yel-yel dulu Bang, kasih semangat dulu biar mereka bangun. Iya, iya. Kalau kita memberi pertanyaan, Iya. siapa kita? Mereka harus menjawab patriot bangsa penjaga NKRI. Nah, dengerin. Siapa kita? Patriot bangsa Penjaga penjaga NKRI. NKRI. Oke, lanjut. Sekarang ada Kapten Muftalifin. Pak Kapten. Ya, izin Pak Kapten nih. Ini TNI kita satu lagi nih, ada nih Pak Kapten ini ya. Tentang wawasan kebangsaan, salah satunya kita tahu ada Pancasila ya. Nah, Bang mau tanya ini. Bagaimana Pancasila bisa menjadi bagian kita di kehidupan sehari-hari? Kami persilakan. Oke, terima kasih Bang Wawan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi semangatnya kurang. Selamat pagi. Yang sana ada orang atau enggak? Selamat pagi. Baik, terima kasih pada moderator yang mana hari ini dikasih kesempatannya untuk menyampaikan tentang Pancasila. Hari ini adalah hari yang luar biasa di SMP 2 ini, yaitu ada acara wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan artinya luas. Pada dasarnya wawasan itu adalah sudut pandang kita terhadap bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuan nasional. Itu garis besarnya. Di SMP 2 ini sudah melahirkan tokoh-tokoh yang sudah sukses. Ada yang jadi Wakasat, ada yang jadi Kapolda, ada yang jadi pengusaha dan lain sebagainya. Saya yakin ada juga yang jadi kopral. Para adik-adik dalam hal ini
tadi disampaikan Kadisdik, membentuk orang pinter gampang, tapi orang pinter yang berkarakter itu susah. Artinya apa? Sekolah ini akan membentuk siswa-siswinya menjadi orang yang pinter dan berkarakter, sehingga mampu melanjutkan generasi-generasi tua, artinya menjadi generasi penerus di tahun 2040 tadi yang disampaikan. Maka dari itu mulai dari sekarang, dari awal kita belajar untuk menjadi orang yang berkarakter, mulai dari kepribadian, mulai dari kedisiplinan pribadi. Contoh, di saat ada acara ini ada yang mondar-mandir. Nah, ini salah satu bentuk kurang disiplin. Kayak tadi upacara ada yang gerak-gerak, goyang-goyang jalan ke sana kemari. Itu salah satu bentuk kurang disiplin. Maka dari itu saya akan menanyakan, dari adik-adik tahu yang disebut 4 pilar kebangsaan? Yang bisa angkat tangan, 4 pilar kebangsaan. Ya, yang tahu, siapa yang tahu angkat tangan. Coba sebutkan apa 4 pilar kebangsaan. Mana tadi angkat tangan sini? Yang angkat tangan tadi ke sini. Siapa dek namanya dek? Alifa. Hah? Alifa. Nurul Alifah. Ya, 4 pilar kebangsaan apa aja? Bhinneka Tunggal Ika. Yang keras. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Urut atau urut. Dari Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup misalnya. Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup negara. Contohnya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Yang penting berani dulu, ya kan? Jawab. Pancasila Sebagai dasar negara. Undang-undang dasar. Atau NKRI. Iya. Pakai mic. NKRI. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ya. Nih, dari 1.200 orang, 1.200 berapa Ibu? 276 orang. Yang jawab cuman hiji, yaitu Alifah Nur Alfifah. Dari mana Mbak? Dari mana? Aslinya dari mana? Tahu dah sampai 2? Asli Cimahi. Cimahi mana? Cimahi Selatan. Oh, ini dari Cimahi Selatan. Nih, ya, saya yakin ada juga yang bisa jawab, cuman malu. Jadi ini Nur Afifah ini sudah berani menjawab. Ada hadiahnya enggak? Ada hadiah dong. Hadiahnya apa nih? Ada hadiah karena sudah berani untuk datang ke depan. Iya. Ini dia. Iya. Ada hadiahnya. Jadi saya sempurnakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup negara. Yang kedua, hadiah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Iya. Ketiga, TAP MPR tentang NKRI sebagai dasar negara kesatuan. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara. Oke, terima kasih Mbak Nur Afifah. Ini sekedar apa namanya apresiasi terhadap Mbak Nur Afifah. Terima kasih. Maka dari itu kita harus bisa menyatukan antara terima kasih, empat Mbak Liva. pilar bangsa, yaitu Pancasila. Coba semua mengucapkan Pancasila, apal semua enggak? Pancasila, 1 2. Stop, sebelah sini stop. Stop, sebelah sana tuh. Laki-laki pada nggak ngomong, ayo. 3. 4. 5. Baik, saya mulai dari yang angka 1 ya. Tentunya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu sampai ke 5 sila karena waktunya tidak cukup ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru di kelas. Intinya kita adalah kita membantu membina untuk menjadi adik-adik yang pintar dan berkarakter. Kita awali dari nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu harus dipraktekkan. Bagaimana anak-anak kita itu mempraktekkan dari pasal 1 sampai pasal 5. Dari yang 1 dulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa ketuhanan yang Maha Esa? Itu berarti kita penduduk Indonesia ini, warga Indonesia ini berketuhanan. Artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti kita harus melaksanakan segala perintah dan segala larangan. Yang pertama saya awali dari melaksanakan perintah, yaitu berdekatan dengan takwa. Takwa artinya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Berarti seluruh penduduk Indonesia, seluruh manusia yang ada di Indonesia ini harus melaksanakan perintah Tuhannya, perintah agamanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam berarti harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Ya, 1 itu Pak, 2 Pak. Waktu waktu habis. Ya, 3 menit lagi Pak. 3 menit lagi. Oke. Maka dari itu baru perintahnya. Karena waktunya terlalu pendek, jadi terlalu singkat, kita kepanjangan ditegur sama moderator. Walaupun sebenarnya banyak yang perlu disampaikan tentang kebangsaan ini. Itu baru Pancasila aja, baru sila yang pertama. Baru 1 itu Pak ya? Iya. Kalau gitu langsung dipotong. Untuk larangannya yaitu semua larangan, termasuk diantaranya larangan minum minuman keras, bukan minum batu tapi minuman air yang keras atau yang memabukkan. Jadi bukan hanya bentuk khamr aja, semua termasuk narkoba tidak boleh. Jadi tidak boleh
Contohnya membuli temennya itu juga tidak boleh, itu ada di pasal di sila yang kedua. Karena waktunya mepet dan sedikit, tidak bisa kita sampaikan satu persatu, hanya dipotong-potong. Narkoba tidak boleh, minum-minuman keras juga tidak boleh, mabuk-mabukan tidak boleh, karena menurut agama Islam itu termasuk kemer, jadi tidak boleh. Habis. Siap. Aduh, Maaf Pak. karena waktunya sedikit. Nanti kalau pengen dilanjutkan dikodim aja, jadi waktunya banyak. Siap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Jaya. Ulangi, saya menyampaikan SMP 2 Jaya. Nanti jawabannya sana semua jawab Jaya. Yang keras, SMP 2 Jaya. Yang keras, SMP 2 Jaya. Masa jawabannya Jaya gitu. Jaya gitu. SMP 2 lagi 3 kali. SMP 2 Jaya, Jaya, Jaya. Yes. Yo. SMP 2 mantap, surantap. Hebat nih Bas, ini hebat. Terima kasih Pak Mutalifin. Bang Wawan, Ya. tadi kan sudah ada arahan dari Pak Mutalifin Ya. ya, sila 1 bahwa kita harus bertakwa kepada Tuhan Maha Esa ya, Betul. dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya. Di antaranya larangannya menjauhi narkoba, Iya. kenakalan remaja, Kenakalan remaja. geng motor, Nah, perjudian. ini dia kenakalan remaja nih. Kenakalan Kalau remaja itu- mana ya? Nah, itu. Nah, Oh, ada sekarang Pak ada yang Anang, akan ya. menyampaikan nih. Ya. Pak AKP Anang tentang kenakalan Kenakalan remaja, remaja. ya. Dan kemudian juga tentang apa? Lalu lintas. Tertib Ya, lalu tertib lintas. lalu lintas. Karena Pak, saya dengar di TV, ya, sekarang itu ditilang itu tidak langsung pakai CCTV. Waduh, jadi nggak bisa tuh langsung di depan ditilang. CCTV, cus, langsung ditangkap, masuk ke rumah, ya Pak ya. Nah, ini kita harus tahu. Jadi hati-hati. Tidak hanya Allah yang melihat kalian, CCTV dan Pak Polisi melihat kalian di monitor kantor polisi, ya. Jadi Pak izin bisa menyampaikan arahannya tentang kenakalan remaja, tentang kendaraan berlalu lintas, supaya adik-adik ini bisa tertib semuanya. Kami persilakan Pak Anang. Terima kasih. Izin, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Jadi semangat pagi. Ya. Terima kasih. Ini sudah siang ya. Nggak apa-apa, biar semangatnya terus seperti pagi hari. Baik adik-adik yang saya hormati dan cintai dan saya banggakan, saya akan menyampaikan yaitu etika berlalu lintas. Adik-adik sekalian, tolong diperhatikan. Jadi apa yang dimaksud dengan etika berlalu lintas? Etika berlalu lintas adalah gimana dek? Oh, helm. Jadi etika berlalu lintas adalah tingkah laku atau perilaku pengguna jalan, pengemudi jalan, baik roda 2, roda 4 dalam berlalu lintas harus sesuai dengan undang-undang lalu lintas sehingga tercapai kepada tujuan sesuai yang diinginkan agar selamat sampai tujuan. Nah, demikian ya adik-adik. Namun adik-adik semuanya tidak sesederhana itu dalam mencapai etika berlalu lintas. Di dalamnya ada tata cara yang harus ditempuh. Yang pertama, adik-adik semua, mohon maaf kalau untuk adik-adik karena masih SMP belum boleh dan tidak boleh mengendarai roda 2 apalagi roda 4, tidak boleh ya adik-adik. Nah, pengetahuan bagi adik-adik akan Bapak sampaikan. Jadi untuk menempuh etika berlalu lintas,
adik-adik ini harus mempunyai SIM, baik SIM A maupun SIM C. Di dalamnya ada tata cara berkendara, ada rambu-rambu lalu lintas, mana yang harus didahulukan dan mana dengan tertib dan lancar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika yang sangat dominan, yaitu yang pertama emosi. Yang dimaksud di sini adalah emosi kondisi jiwa adik-adik. Di sini dibagi ada dua, yaitu keemosian yang dewasa dan juga di bawah umur. Nah, jadi adik-adik itu emosinya sangat rentan sekali. Penguasaan emosinya masih rendah sekali, sehingga ataupun balap-balapan, sehingga sangat berpengaruh pada etika berlalu lintas. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan di sini dibagi ada kesehatan yang dipengaruhi dengan betul-betul. Yang kedua, apabila kesehatannya tidak baik, akan terjadi tabrakan ataupun kecelakaan. Maka kesehatan tersebut sangat berpengaruh sekali. Yang kedua, kesehatan secara dipengaruhi oleh minuman keras ataupun alkohol ataupun narkoba lah. Sama halnya yang demikian juga bisa dikategorikan dengan pasti adik-adik semuanya tidak akan tertib dan akan mencelakakan orang lain juga diri sendiri. Ini ada tanya jawab ya? Enggak ada Pak, enggak ada tanya jawab, enggak ada ya? Belum, oh iya. Oh iya. Ada pertanyaan boleh? Adik-adik tolong perhatikan. Adik-adik yang di sana yang duduk, ada satu pertanyaan ya. Yang bisa menjawab nanti ada hadiah. Ya. SIM C, adik-adik tahu SIM C ya? SIM C dipergunakan untuk mengendarai apa? Yang bisa maju ke depan. Maju ke depan, silakan. Ya, maju. Ya, siap. Iya. Nah, sebenarnya namanya siapa? Nama saya Raka. Kan SIM C untuk mengendarai motor. ya, betul sekali ya. Motor. SIM C digunakan untuk mengendarai roda 2. Roda 2, ya. Pak, tunggu, CT kan sekarang teh banyak katanya teh. Gimana Pak? Ada C1, C2, C3 itu benar Pak? Ah iya. Tapi itu belum di belum ya Pak ya? Belum direalisasikan. Oh, siap. Ya. Masih ya. secara umum dulu. Masih umum ya Pak? Siap. Oh, sudah. Oh, GoPay. Terima kasih. Jadi SIM C adik-adik diberikan kepada yang sudah mengikuti tes. Adik wajib tahu, kalau pengetahuan wajib tahu ya, apabila adik-adik sudah dewasa nanti bisa ikut seleksi uji kompetensi untuk mengikuti tes memiliki SIM C. SIM C. SIM C. Pak, itu tuh berat Pak ya? Belok, ada depan ya. Kalau kena dikit diulang ya Pak? Diulang lagi. Kaki turun diulang. Kaki turun diulang. Kaki turun diulang. Woi. Jadi harus ya. Di atas. Harusnya hari itu atau harus besoknya? Besoknya lagi. Besoknya lagi. Pesertanya banyak. Banyak. Ya. Wow. Besoknya lagi diulang lagi. Ini kayaknya semangatnya ya kalau misalnya itu ya harus berat. Nah, demikian adik-adik ya. Apabila sudah boleh mengendarai roda 2, silakan mengendarai roda 2 secara sopan santun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Betul. Artinya kita di Indonesia kalau harus di sebelah kiri ya sebelah kiri. Jangan di kanan, apalagi di tengah nanti ketabrak. Itu mak-mak apa biasa di kiri langsung ke kanan. Kadang ada sen kiri ke kanan belok. Nah, itu biasanya ibu-ibu itu ya. Iya, mama, duh pusing. Mama biasa itu kan. Jadi klaksonan loh itu tuh. Iya, belok kanan sennya ke kiri. Sen kiri. Iya. Nah, mama aduh Gusti. Biasanya mama itu kurang ini. Mungkin demikian ya. Siap. Mungkin cukup dari saya. Siap, Pak Anang, terima kasih banyak. Sama-sama. Ilmunya bermanfaat sekali. Jadi teman-teman. Oh, yang satu bilang ya, sampaikan.
Apa, Saya Pak? bilang etle tadi ya. Oh iya. Yang suka ini. Oh iya, CCTV, ya, Pak. CCTV. Nah, itu. Nah, adik-adik ini sebagai pengetahuan ataupun wawasan. Jadi adik-adik apabila untuk di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, untuk etle itu adalah elektronik traffic law. Oh, electronic traffic law. Ya. Ya. Penindakan secara hukum melalui elektronik yang ditempatkan di Kota Bandung baru terbatas. Baru hanya ada 15 titik apa 10 titik ya. Jangan dikasih tahu, Pak. Iya. Titiknya. Baik. Nanti dia macam-macam lagi. Nah, betul. Kalau ke Kota Bandung hati-hati. Walaupun ada tidak ada yang melihat. Ya. Itu ada kamera yang nyala itu. Daerah Pasteur ataupun gitu ya. Itu akan memonitor adik-adik apabila tidak pakai sabuk ataupun tidak pakai helm. Itu kena. Itu akan kena. Itu surat cintanya masuk ya. Kalian kalau misalnya ketangkep masuk ketemu orang tua dicarikan ke orang tua. Udah gak sama polisi lagi ya, Pak. Ya, demikian adik-adik ya. Apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, bisa menghubungi saya secara pribadi ataupun kelompok ke Satbinmas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Wawan. Ya. Coba lihat sampai acara berlangsung hampir selesai ya. Masih bertahan. Bersih loh. Nggak ada Bersih. sampah-sampah. Nggak ada sampah. Padahal tadi udah makan bersama di sini, Udah, Bang. ya. Tapi itu sampahnya dibungkus pakai plastik. Berarti mereka mempunyai kesadaran bahwa bersih sehat itu adalah Nggak ada yang pegang rokok ya. Oh, nggak ada. Karena ada kita. Tangkep nanti. Nggak ada ya. Berarti Dan hari ini Ha? akan ada yang menyampaikan bagaimana anak-anak ini, adik-adik ini menjaga kesehatannya, apalagi tentang awan ternyata cerah sekali. Ini memang yang akan ngomong soalnya ibu-ibu. Makanya jadi diberikan oleh awan untuk Bu, baru dipuji dikit, Bu. Udah awan teh keluar lagi. Udah. Ya, dari Dinas Kesehatan akan memberikan materi tentang PHBS dan bahaya merokok. Yel dulu. Biar nggak ada yang yel dulu. So, sabi ya Bu. Siapa kita? Nggak kompak. Ulangi. Siapa kita? Lupa dia ya, iya. Baiklah, silakan Bu dari Dinas Kesehatan, Bu Teti, kami persilakan. Ada beberapa yang akan diperlihatkan. Cakep Bu, mau ke bawah, silakan, boleh nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar sama-sama berjemur. Siapa yang tahu bahaya merokok? Acungkan tangan. Ya. 5 orang boleh maju. 5 orang. 5. Ya. Siapa namanya? Gilang, Bu. Apa bahaya merokok? Merusak paru-paru. Tertib berlalu lintas. Tertib lintas. Apalagi ya? Udah perebut-rebut. Merusak paru-paru. Apa ya? Jantung. Ya, so. Tenggorokan. Ya. Sama. Ya, sini. Ya, boleh. Sama. Ya. Ya, duduk dulu sebentar. Siapa yang tahu kandungan merokok? Apa? Nikotin kan? Nikotin kan? Ayo. Ya. Yang siswinya enak. Silakan. Duduk adik-adik ya. Ayo duduk. Oh, mundur, iya, dia ngerti dia ya. Ayo Takut duduk terinjak-injak. Jadi rokok boleh tidak? Tidak. Ya. Karena kenapa tidak boleh merokok? Bapak ya kan. Merusak apa? Paru-paru, lambung, pernapasan. Ya. Ya, jantung. Bentar, bagus. Merokok itu tidak boleh karena bisa merusak apa? Organ, yaitu jantung, terus apa lagi? Paru-paru, lambung, ginjal, gigi ya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena mengandung zat yang berbahaya. Salah satunya karbon monoksida yang ada di asap knalpot. Mau nggak menghisap asap knalpot? Siapa yang mau? Adik-adik semua,
Jangan lupa cuci tangan dan harus tahu bahaya merokok akan mengganggu organ tubuh dan ada hal zat kimia yang bisa meracun pada tubuh. Itu kalau ada tindakan. Terima kasih adik-adik semua. SMP 2. Ya. Terima kasih, semoga semuanya selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan berikan buku Iya, buat sekolah. sosialisasi Buat kawasan sekolah. tanpa rokok Perda. Nah ini Ya. Ini ada buku sosialisasi tentang Perda merokok nomor kawasan tanpa rokok nomor 9 2017. Enggak, Ibu. Ibu Deni. Poster-poster tentang tidak boleh merokok dan masalah apa kalau kita merokok. Ini Ibu Bang. Wah. Mohon nanti ditempel. Siap. Foto dulu Bu. Pertanggungjawaban Bu. Foto dulu Bang. Selamat pagi menuju siang. Masih pada semangat ya? Perkenalkan saya Akbar Sanjani dari Diskominfo Kota Cimahi, kebetulan mewakili Kepala Bidang IKPS atau Humas. Apa itu tayang tadi Pak Kasat bilang ada etika berlalu lintas. Nah kalau kali ini ada yang punya HP nggak di sini? Coba angkat tangan yang punya HP. Yang punya HP angkat tangan boleh. Ya, yang punya media sosial ada yang punya Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ada nggak? Ada, oke. Nah, adik-adik semua dalam bermedia sosial itu pasti ada aturannya, ada etikanya. Bagaimana menggunakan media sosial? Salah satunya yaitu cara memposting atau mengunggah sebuah konten. Ada jangan sembarang untuk mengunggah konten, misalkan jangan yang berbau sara atau pornografi atau tentang pelecehan, bullying, misalkan kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menjadi korban bullying atau misalkan hal-hal lain yang memang tidak mengenakan di media sosial. Nah, ada tata cara, salah satunya adalah yang penting adalah saring sebelum sharing. Apa? Saring sebelum apa? Sekali lagi, saring sebelum. Nah, jadi disaring dulu, teman-teman, adik-adik semua kalau mau ngunggah di media sosial nih, misalkan, wah mau ngunggah misalkan ada ngejek temennya, nggak boleh. Itu ada namanya Undang-Undang ITE, Teknologi Informasi Elektronik. Jadi teman-teman kalau misalkan sampai berbau sara, terus mengejek di media sosial, teman-teman bisa dipidana, nanti bisa dipenjara. Nah, teman-teman mengelola media sosial salah satunya hal itu yang harus diatur. Aku pengen ini deh, ada coba 3 orang ke sini yang punya media sosial, 2. Yang perempuan ada nggak? Perempuan cuma 1 orang dari ke sini. Nggak apa-apa. Yang punya media sosial lah, nggak apa. 2 orang di sini. Perempuan 1 orang. Sini. Nanti ada dapat hadiah. Dek, punya media sosial apa? Instagram. Terus? YouTube. Terus? TikTok. Oke. Punya sama, cuma lebih. Apa aja? Punya Twitter, punya Facebook. Terus? Sama kayak ini. Nah, biasanya di media sosial mengunggah atau ngeposting apa sih? Nggak pernah ngunggah. Enggak. Kalau aku paling kenangan lah. Apa temen? Oke. Kalau ada siapa namanya? Hasya. Punya kalau ngeposting di media sosial ngeposting apa aja biasanya? Kegiatan sehari-hari. Acara. Nah, Apa? biasanya ngeposting apa aja di media sosial? Foto-foto bareng teman, kenang-kenang gitu. Oh ya. Nah, adik-adik semua tahu nggak di media sosial itu sebenarnya ada atau nggak tahu atau
ya tahunya? Tahu, oke. ITE, UITE ya, jadi tahu ya. Nah, makanya teman-teman semua di media sosial tuh tidak hanya memang hal yang positifnya banyak. Satu lagi. Punya media sosial nggak? Kemana? Sini. Nah, di media sosial itu ada hal yang positif dan negatif tentunya ya. Sekarang mungkin cita-cita dulu tidak sedikit yang punya cita-citanya sebagai konten kreator. Ada cita-citanya konten kreator nggak? Nggak ada, nggak ada. Bahkan sekarang kayak konten kreator Arif Muhammad misalnya, terus Arab, tahu ya, ada banyak. Bang Ben misalnya, itu banyak memang konten kreator yang bisa menghasilkan hal-hal yang positif buat dirinya sendiri pasti dan buat ya kita Indonesia. Salah satunya memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan masakan Cimahi, kita bisa melalui media sosial salah satunya. Karena media sosial itu sifatnya adalah worldwide atau mendunia, nggak terbatas untuk postingannya, jadi terlihat. Nah, salah satu postingan yang menarik apa menurut kamu? Misalnya siapa biasanya? Influencer. NBA. NBA. Basket berarti ya? Kalau Revan? YouTuber apa? Ya, YouTuber apa? YouTuber paling kayak Bang Regi kayak gitulah. Iya. Asli banyak. Tahu. Nggak tahu. Oke. Pokoknya nanti dari teman-teman semua yang punya media sosial pasti ada hal yang positif sama negatif nih. Mungkin teman-teman yang tahu banyak kasus bullying ya di media sosial. Nah, kalau teman-teman menjadi korban bullying di media sosial atau entah itu langsung secara langsung, laporkan aja ke ibu guru atau ke ibu kepala sekolah. Jangan sampai di media sosial pasti ke psikologis ya. Misalkan bullying karena banyak itu entah fisik atau secara kementalnya. Seperti itu. Mungkin boleh duduk dulu, nanti kasih nomor HP ya ke sana ya. Nanti ada pulsa. Nah, kayak gitu contoh bagaimana media sosial itu bisa berdampak positif dan negatif. Nah, dari teman-teman semua, media sosial juga sekarang Kementerian Wisata dan Kreatif Sandiaga Uno salah satunya sekarang sedang mencanangkan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu apa? Jadi teman-teman salah satunya ekonomi kreatif itu fotografi, videografi itu. Mungkin teman-teman semua yang suka dengan fotografi atau videografi bisa berkarya tuh. Kalau misalkan di dinas di Cimahi ada di bawah Disbudpar sama Disdakoperin itu ada. Nah, fungsinya Diskominfo Kota Cimahi di sini adalah salah satunya untuk mengedukasi teman-teman semua, salah satunya di media sosial, bagaimana cara bermedia sosial, etika media sosial yang baik dan yang benar, terus menggunakan media sosial dengan bijak, entah itu dalam postingan atau unggahan, atau men-share ulang yang link-link yang ada misalkan di WhatsApp. Mungkin nggak sedikit ada semua yang di grup keluarga ada ibu, bapak atau keluarga yang informasi tertentu. Nah, bagaimana seperti informasi itu valid atau enggak gitu, benar atau enggak? Karena tidak semua informasi yang disebarkan itu benar. Yang kita ketahui dengan kata hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang memang kebenarannya ya dapat dipertanyakan gitu, tidak benar seperti itu. Karena sekarang lagi zaman digitalisasi ya, karena semua menggunakan terus WhatsApp salah satunya, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, banyak yang memang hoax. Kayak misalkan beberapa waktu yang lalu di Cimahi digemparkan dengan ada penusukan misalnya, ada narasi yang memposting atau mengunggah tentang tersangka hoax, penusukan itu gitu. Tapi ternyata itu hoax. Nah, itu seperti itu. Jadi
sebelum kita mengunggah disaring dulu, baru sharing apa? Disaring baru saring baru. Nah, gitu. Jadi mulai dari teman-teman, dari adik-adik semua nih, kasih tahu ke anggota keluarganya, minimal di keluarga, Mah, Bapak, saring dulu sebelum di-sharing, karena ini belum tentu benar atau informasinya belum tentu valid, kayak gitu. Terus ada beberapa hal lagi yang fokusnya kita di Skominfo di Kota Cimahi adalah menyebarkan informasi kegiatan yang sifatnya kayak pelayanan atau secara umumnya kegiatan dari pimpinan dan yang lain-lain. Nanti teman-teman bisa memfollow, ada namanya Instagram @CimahiKota dan kalau Facebooknya Pemerintah Kota Cimahi. Nah, teman-teman semua mungkin udah punya Instagram atau Facebook, boleh memfollow karena di situ banyak informasi yang memang dapat butuhkan lah untuk teman-teman, untuk ibu sama bapaknya, bagaimana informasi khususnya pemerintahan seperti pelayanan di Disduk Capil dan lain-lain ada di situ di Cimahi Kota. Nah, yang penting untuk secara umum saring sebelum saring ya. Itu bukan untuk ininya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah mau persiapan nih ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini, teman-teman SMP bersemangat dan para narasumber. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Rekan-rekan sekalian, ini akhir dari kegiatan pada hari ini, tapi bukan akhir dari hubungan kita berdua dan berbanyakan. Akhir dari segalanya. Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita menjadi manusia-manusia berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Selesai kan? Kita tutup. Selesai, kita tutup. Gimana Bu Guru? Kita tutup. Apakah ada tambahan? Oh ya. Foto bersama. Foto bersama Oh di sini. ya. Oke. Atau foto sekarang? Atau tutup dulu? Tutup dulu. Oh ya udah. Kami atas nama penyelenggara, saya Kapten CAJ Koa Susilawati dan juga Bang Wawan Benen mengucapkan mohon Terima maaf kasih. atas Iya. segala kekurangan. Terima Iya. kasih atas perhatiannya. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rudi Sufahriyadi, Kapolda Sulawesi Tengah, selaku alumni SMP Negeri 2 Cimahi Angkatan 81, mengucapkan selamat kepada rekan-rekan alumni SMP 2 yang menyelenggarakan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMP 2 Negeri Cimahi. Saya berpesan kepada kita semua, terutama kepada para siswa SMP Negeri 2 Cimahi. Kita bersyukur, kita beruntung di Cimahi lengkap dengan budaya dan suku agama. Ini adalah modal kita untuk menjadikan semua alumni nanti SMP Negeri 2 Cimahi bisa membangun karakternya masing-masing. Kalau ingin membangun bangsa, saat sekarang ini tidak cukup hanya pintar, tapi kita perlu membangun wawasan kebangsaan dan perlu memiliki karakter. Cimahi, kota yang hebat. Nomor satu, kita harus berani dalam kebenaran. Semoga semua rekan-rekan, anak-anakku nanti yang lulus dari SMP Negeri Cimahi menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara dan memiliki karakter untuk bangsa negara serta Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat menyelenggarakan wawasan kebangsaan. Terima kasih kepada alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sahabat para alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Selamat melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
untuk adik-adik kita SMP Negeri 2 Cimahi. Dan kepada adik-adik saya SMP Negeri 2 Cimahi, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berpesan. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini merupakan satu keniscayaan, dan itu memiliki konsekuensi kita memiliki keragaman yang luar biasa. Dan untuk menjaga keragaman tersebut agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, toleransi menjadi hal yang paling utama. Yang kedua, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan satu keniscayaan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai macam nilai sekarang ada di media sosial. Perlu bijak di dalam menggunakan media sosial. Mengapa? Karena kita punya nilai-nilai yang luhur dari Pancasila. Jangan sampai nilai tersebut tergerus karena kita tidak bijak dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Terima kasih. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Selamat pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam laman budaya. Saya Komandan Politeknik Angkatan Darat Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc mengucapkan selamat atas penyelenggaraan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMP 2 Cimahi kepada siswa-siswi SMP 2 Cimahi. Pesan saya kepada siswa-siswi SMP 2 Cimahi, bangunlah karakter Anda. Semoga ke depan bisa menjadi pemimpin yang kuat dan bisa membangun negara ini semakin maju dan kokoh. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Saya Insinyur Muhammad Rubiawan. Saat ini saya sebagai Vice President Production Planning and Control di PT Dirgantara Indonesia. Saya adalah alumni SMP Negeri 2 Cimahi tahun 1983. Mengucapkan selamat atas penyelenggaraan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Cimahi. Pesan untuk adik-adikku siswa-siswi SMP Negeri 2, bangun rasa kebanggaan menjadi rakyat Indonesia. Bangun rasa kebangsaan yang tinggi, apapun bidang yang kalian kerjakan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tumbuh kembangkan rasa persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, Indonesia. Sukses selalu untuk adik-adikku, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satri Fitriani, notaris dan PPAT. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam hormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimahi serta jajaran para guru dan rekan-rekan sejawat, dan juga tak lupa kepada anak-anak tercinta yaitu siswa-siswi SMP Negeri 2 Cimahi. Saya turut bangga dan support atas terselenggaranya kegiatan wawasan kebangsaan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan cita dan harapan ke depan untuk kemajuan negara kita tercinta. Kunci kesuksesan kita adalah satu, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada para guru yang sudah mendidik kita di sekolah, dan belajar dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melangitkan doa, karena cita-cita dan harapan kita semua itu hanya bisa terwujud dengan kuasa dan izin Allah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini saya sangat excited gitu, sangat terkagum-kagum dan tidak menyangka, karena dengan segala persiapan yang sangat relatif mungkin tidak terlalu lama, alhamdulillah. Dan sasaran yang paling utamanya adalah karena pada hari ini
bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda, dan anak-anak SMP itu adalah pemuda remaja, pemuda yang kami harapkan bisa mereka menunjukkan dan punya karakter yang lebih kuat dan sekarang pendidikan, sehingga apa yang dilaksanakan pada hari ini melalui kegiatan adanya ini di bawah pandu Kodim untuk menyiapkan upacara, kemudian ada dari BNN, dari Dinas Kesehatan, dari Kepolisian, kemudian dari Diskominfo, dari Dinas Kesehatan, dan dari Dinas Pendidikannya sendiri, dari Ikatan Keluarga Alumninya, itu semua insya Allah akan memvirusi anak-anak kami SMP Negeri 2 siswa-siswi yang sejumlah 1.276 ini. Mereka akan melihat bahwa kakak-kakak kelasnya, para alumninya, orang tua yang sudah berhasil, mereka akan mencontoh hal-hal baik dari yang sudah kakak-kakak kemudian orang tua tunjukkan pada hari ini. Insya Allah kalau ini sudah ada dalam program kesiswaan gitu, jadi selalu ada dalam program kesiswaan itu pun menerjemahkan program pemerintah dalam hal ini adalah kurikulum merdeka yang intinya adalah penguatan karakter. Siswa diharapkan menunjukkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya, 6 elemennya, bahwa harus akhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, gotong royong. Nah, itu semua diharapkan anak-anak bisa menunjukkan itu dengan adanya program-program yang kami rencanakan. Itu ada dalam program kesiswaan, dan kami selalu bekerja sama dengan pihak lain karena Tripusat Pendidikan itu sangat mendukung untuk terjadinya proses pendidikan yang berkualitas. Betul, karena ini program terutama kesiswaan, kami selalu tidak henti-hentinya karena kami selalu ada kegiatan yang disebut dengan pembiasaan pada pagi hari yang disebut Sapa Pagi, yaitu mulai dari 6.30 sampai dengan pukul 7. Itu materinya selalu berubah, selalu berbeda, dan salah satunya adalah selalu kami menyampaikan informasi bahwa yang tadi nih, yang paling anak-anak sering sekali mereka lakukan adalah naik motor yang belum seharusnya, mengendarai motor yang seharusnya mereka belum. Kemudian merokok juga nih, kadang-kadang anak-anak masih ada saja yang berani-beraninya merokok di lingkungan sekolah. Oleh karena itu tadi dengan narasumber yang terkait yang ada kaitannya dengan itu, kami berharap jangan sampai terjadi naudzubillah anak-anak dari merokok kemudian coba-coba untuk narkoba. Dan dari BNN itu dengan program Indonesia Bersinarnya ini kami akan mencoba untuk menguatkan di sini bahwa anak-anak usahakan tidak sekali-sekali menyentuh narkoba, dari merokok itulah. Oleh karena itu kami selalu melakukan pendampingan, kemudian selalu memberikan penyuluhan kepada siswa. Yang paling kuat memang di kesiswaan dan dari guru BK kalau di dalam sekolah. Dari lingkungan-lingkungan yang lain, narasumber yang lain, instansi terkait, kami selalu kerjasama dengan Polres, dengan Dinas Kesehatan, itu selalu dari Puskesmas, kemudian dari BNN juga. Hari ini kebetulan tepat tanggal 28 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Relevansi dari kegiatan ini adalah bahwa salah satu nilai yang diangkat dalam Sumpah Pemuda adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, atau kita sebut dengan wawasan kebangsaan. Sehingga terima kasih kepada alumni SMP 2 Cimahi yang menggagas peningkatan wawasan kebangsaan bagi siswa bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2022. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah bersama-sama dengan kami untuk memberikan peningkatan budi pekerti luhur kepada siswa SMP. Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan di semua sekolah, bukan hanya di SMP Negeri 2 Cimahi. Dan kegiatan ini tidak bisa berhenti hanya 1 tahun. Harinya 1 kali kegiatan. Kita tahu bahwa pendidikan itu bukan proses instan. 1 kali dilakukan kegiatan wawasan kebangsaan kemudian meningkat wawasan kebangsaan, tidak bisa. Pendidikan itu adalah proses panjang dan berkelanjutan serta terprogram. Jadi kegiatan ini barangkali hanya stimulan saja yang harus ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk peningkatan wawasan kebangsaan menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk karakter anak-anak. Wawasan kita para siswa-siswi SMP 2 Cimahi bisa
semoga bisa lebih tertib lagi lah buat nantinya. Untuk pemuda-pemudi Indonesia, semoga makin cinta sama negaranya, makin cinta sama tanah air. Acara ini benar-benar bermanfaat banget. Juga tadi ada dari beberapa kesimpulan atau pernyataan-pernyataan dari Bapak polisi dan Bapak tentara, ada yang lainnya. Serta di sini juga memberikan banyak manfaat untuk kita semua, para pelajar-pelajar SMP yang bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diberikan oleh Bapak polisi maupun tentara AD. Dan juga tadi ada beberapa tanya jawab dari Bapak polisi dan tentara AD juga, dan lain sebagainya, sejajar-sejajarnya yang dapat memberikan kita juga lebih banyak tentang pengetahuan dan juga lebih banyak pengawasan tentang Sumpah Pemuda hari ini. Pastinya untuk hari ini sangat berkesan sekali, juga memberikan banyak wawasan baru serta pelajaran-pelajaran baru serta nilai-nilai kebangsaan yang bisa kita ikuti sebagai pelajar SMP. Dan juga di sini tadi juga ada beberapa pertanyaan yang pastinya bisa menambah wawasan serta keingintahuan untuk belajar terus menerus mengenai bangsa ini, dan bagaimana juga cara potensi untuk terus mengembangkan bagaimana pemuda-pemudi Indonesia ini untuk terus mencintai negerinya serta terus menambah wawasan terhadap diri mereka sendiri dan pastinya bermanfaat untuk semua orang. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini saya mendapat kehormatan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan. Intinya bahwa wawasan kebangsaan itu setiap, terutama ini para siswa ini biar lebih luas lagi dalam menggali skill atau potensi dirinya sendiri untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya mungkin yang pertama tetap menjaga silaturahmi ya, menghargai sesama rekan, terutama baik kalau di kita bahasanya loyalitas, saling menghargai baik ke guru, ke sesama rekan, ke junior, ke senior. Itu suatu jalinan kuat untuk supaya kokoh persatuan kesatuan Indonesia ini. Memang kaitannya acara ini sangat luar biasa, bertepatan dengan Hari Nasional Sumpah Pemuda, dan ini sangat berpengaruh besar dampaknya buat anak-anak terutama di SMA N2 Cimahi ini. Harapan kami mungkin terutama bagi orang tua tetap memperhatikan selalu putra-putrinya terutama dalam segi pergaulan. Karena apa? Wawasan kebangsaan ini mencakup berbagai macam ancaman, terutama ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu salah satunya yaitu tentang kebudayaan, kemudian tentang etika dan perilaku khususnya. Jadi himbauan untuk para orang tua lebih memperhatikan lagi putra putrinya. Selama mungkin kalau misalkan tidak bisa kita langsung selaku orang tua tidak bisa langsung kontak langsung, misalkan ada orang tua yang kerja, kita selalu monitor lewat alat komunikasi. Kami sekarang sedang melakukan pendataan ya, terutama menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anggota IKA, sehingga nanti pemberdayaannya akan kita manfaatkan sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada kami miliki, Pak. Tapi yang penting bagi saya, IKA itu bukan dari status, tapi kita bersatu, Pak. Apapun statusnya, mereka kebersamaannya sudah tidak ragu-ragu lagi untuk kalau disuruh kumpul gitu ya, apapun saja mereka berkumpul, Pak. Insya Allah kita pada peningkatan SDM, baik SDM IKA-nya maupun SDM yang untuk siswa-siswa ya, potensi-potensi yang insya Allah akan kita berdayakan, Pak. Insya Allah waktu tahun awal itu komite akan punya program-program yang saya lihat bagus sekali, Pak ya, dan dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dengan keberadaan IKA mudah-mudahan kami bisa mendukung program-program komite, Pak. Materi saya berikan materi yaitu etika berlalu lintas, di mana etika berlalu lintas ini sangat berguna sekali bagi siswi SMP 2 Cimahi ini, karena ke depan dengan meningkatnya usia untuk siswa SMP ini akan menjadi lebih dewasa, sehingga pengetahuan tersebut sangat berguna untuk berlalu lintas di jalan raya. Untuk siswa SMP 2 itu belum boleh dan tidak boleh mengendarai roda 2 karena belum mencapai usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Demikian.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.
kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Ceriakan harimu, bagai rasa buah Milton yang segar. Milton penyegar nafas. Bau mulut mengakibatkan kepercayaan diri kita menurun. Milton dengan berbagai rasa menyegarkan nafas seketika. Milton menyegar nafas.